secara umum dan alergi makanan ya, karena makanan juga merupakan salah satu sumber atau penyebab dari terjadinya alergi. Alergi secara pengertian yaitu kegagalan tubuh di mana tubuh seseorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya imunogenik atau antigenik, atau dikatakan orang yang bersifat atopik ya. Jadi orang yang mengalami alergi pastinya dia mengalami hipersensitivitas ya. Jadi dia di dalam tubuhnya itu terjadi perubahan terhadap tingkat sensitivitasnya yang meningkat dari ambang normal ya. Kemudian hipersensitivitas tersebut biasanya nanti akan dirangsang atau dicetus oleh bahan-bahan yang atau alergen dari luar tubuh ya, yang bisa dikatakan bahan tersebut merupakan bahan antigenik ya atau imunogenik, dan dikatakan orang yang bersifat atopik. Atopik itu orang yang memiliki hipersensitivitas tinggi dan terpapar alergi secara sedikit dia akan menimbulkan respon secara berlebihan ya. Kalau orang normal biasanya misal kalau ada debu, ada apa, ada bulu atau ada apapun yang bersifat alergen, kalau orang tersebut normal tidak ada reaksi hipersensitivitas, dia tidak akan menimbulkan efek apa-apa ya. Tapi pada orang yang memang ada peningkatan sensitivitas ini pasti dia akan merespon secara berlebihan. Bahan-bahan yang menyebabkan hipersensitivitas disebut sebagai alergen ya. Alergen itu banyak sekali ya, dari debu, dari bulu, dari kapas ya, kemudian dari apa namanya kecoa, itu juga merupakan salah satu penyebab atau sumber alergen ya. Biasanya pada alergi itu akan ditandai dengan perubahan fungsi fisiologi dari tubuh seseorang yang mengalami hipersensitivitas. Salah satunya yaitu hidung. Hidung nanti gejalanya akan ditandai dengan pembengkakan mukosa hidung atau rinitis ya. Rinitis nanti akan kita bahas pada paparan selanjutnya nanti, dan ini merupakan salah satu tanda yang paling dominan atau paling lazim terjadi pada orang yang mengalami alergi ya. Jadi biasa akan seperti pilek ya, pilek, kemudian bukan influenza tapi rasanya itu pingin apa namanya keluar seperti lendir dari apa hidungnya. Kemudian sinus atau sinusitis ini hampir sama antara rinitis dan sinusitis. Biasanya sinusitis terjadi pada pileknya terjadi pada cuaca yang dingin, biasanya nanti dia akan meler ya. Kemudian mata nanti ditandai dengan kemerahan dan gatal di konjungtiva ya. Nanti biasanya kalau orang yang sudah sinus biasanya atau rinitis akan ditandai dengan mata yang kemerahan, biasanya gatal, maksudnya matanya ingin dikucek gitu ya. Itu merupakan salah satu tanda dari alergi ya. Kemudian saluran pernapasan biasanya bersin, batuk, bronkokonstriksi atau penyempitan saluran pernapasan, wheezing itu mengi ya, ngik 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 gitu, itu wheezing. Kemudian susah bernapas, serangan asma dalam kasus yang parah dapat terjadi pembengkakan ya. Ini merupakan gejala-gejala dari ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Yang paling dominan wheezing ini ya, nanti biasanya orang tersebut akan mengi. Kemudian telinga nanti akan ditandai dengan sensasi rasa penuh pada telinga, kadang sakit dan mengakibatkan kurang pendengaran karena saluran eustachius kering ya. Nanti juga kadangkala telinga juga akan sakit ya bila nanti terjadi alergi. Kemudian kulit akan terjadi eksim dan urtikaria ya, semacam biduran kalau orang Jawa bilang. Biduran, kemudian nanti kulit juga akan ruam merah ya. Biasanya nanti akan
hilang kalau sudah diberikan obat-obatan untuk anti alergi ya. Biasanya tidak bersifat permanen tapi bersifat secara temporary atau apa namanya, jika memang alerginya sudah hilang, reaksi tubuh juga sudah selesai, ya sudah, nanti dia akan sembuh secara sendirinya. Kemudian saluran pencernaan nanti akan ditandai dengan nyeri lambung ya, nyeri lambung, muntah, diare. Ya, nyeri lambung mungkin nanti gejalanya hampir sama dengan dispepsia ya. Kemudian muntah kadang-kadang juga ada, kemudian diare. Diare juga misal kalau memang alergi yang mungkin masuk ke dalam pencernaan ya nanti akan disertai dengan diare. Kemudian faktor resiko yang menjadi penyebab terbesar terjadinya alergi ya. Yang pertama yaitu dari faktor genetik atau host dari manusia itu sendiri ya. Jadi ingat-ingat bahwasanya alergi itu merupakan penyakit keturunan ya, bisa penyakit keturunan dari orang tua kita, dari simbah kita ya. Jadi merupakan faktor keturunan atau genetik itu yang paling utama ya, paling utama, paling besar alergi karena faktor genetik. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini belum diteliti mana yang terbesar antara gender pria atau wanita, ini yang persentasenya besar mana, belum ada penelitian secara lebih lanjut. Dan ras juga bisa, kemudian usia. Jadi usia juga menentukan apakah orang tersebut akan semakin rentan mengalami alergi atau tidak. Biasanya semakin usia semakin meningkat, biasanya akan lebih rentan terjadi alergi. Kemudian lingkungan atau environment ya. Hal ini terjadi karena penyakit infeksi pada masa kecil ya. Pada masa balita mungkin ada kelainan ya, kelainan pada fungsi pencernaan atau infeksi yang tidak disadari dulu pada saat kita kecil ya. Jadi akan berefek setelah nanti kita menginjak dewasa atau tua ya. Kemudian polusi ya, polusi memang ini sangat dominan ya. Dominan terjadi pada daerah atau tempat tinggal yang sanitasinya kurang higienis ya, mungkin dekat dengan pabrik atau industri atau apa yang dekat dengan jalan raya yang banyak debunya, ini juga menyumbang faktor terbesar terjadinya alergi ya. Kemudian tingkat alergen yaitu kadar ya, kadar di mana alergen yang menjadi penyebab utama terjadinya hipersensitivitas itu seberapa besar ya. Otomatis jika semakin besar alergen yang terpapar kepada seseorang ya, pastinya terjadinya hipersensitivitas akan lebih mudah bila dibandingkan dengan tingkat alergen yang sedikit atau kecil ya. Jadi persentasenya pasti semakin besar alergen juga persentase terjadinya hipersensitivitas juga akan semakin lebih besar pula. Kemudian diet ini mungkin menjadi salah satu penyumbang yang kecil, tapi memang ada bukti bahwasanya diet makanan ini menjadi penyebab alergi. Kemudian dari patofisiologi atau jalannya terjadinya penyakit alergi ya. Alergi dibagi menjadi dua, yaitu alergi berdasarkan reaksi cepat dan reaksi lambat ya. Jika berdasarkan dari reaksi cepat atau immediate hypersensitivity atau rapid onset reaction ya. Jadi kalau rapid itu cepat ya, pasti rapid onset, jadi waktunya itu pendek ya. Reaksi terjadi berdasarkan reaksi kekebalan tubuh tipe tertentu ya. Jadi kan penyebab terjadinya alergi kan beberapa macam ya, tergantung dari sel mana yang menjadi penyebabnya kan, banyak peran ya. Jadi jika misal tipe tertentu nanti dia akan memberikan reaksi lebih cepat bila dibandingkan dengan sel yang lain ya. Kemudian terjadi beberapa menit sampai beberapa jam setelah makan atau terhirup pancaran alergi ya. Karena memang prosesnya sangat cepat ya, pastinya nanti ada penyebab utama yaitu sel mana nanti yang akan menjadi penyumbang kok bisa cepat. Kemudian yang kedua yaitu reaksi lambat.
terjadi lebih dari 8 jam setelah makan bahan penyebab alergi ya. Jadi kalau kita makan sekarang nanti akan timbul alerginya setelah 8 jam kemudian, nanti siang. Ini yang reaksi lambat. Tapi yang biasa ya yang cepat, biasanya yang reaksi cepat ini yang paling sering terjadi. Ya, setelah kita makan udang misal nanti selisih setengah jam 1 jam langsung terjadi urtikaria atau biduran, itu bisa. Ya, jadi tergantung dari sel mana yang menjadi peran atau yang menjadi penyumbang terjadinya alergi ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu patofisiologinya, yaitu dari imaturitas usus atau ketidaksempurnaan usus ya. Alergi makanan sering terjadi pada usia anak dibandingkan pada usia dewasa ya, kalau makanan ya. Jadi lebih banyak terjadi pada usia anak bila dibandingkan dengan dewasa, karena memang sel-sel yang ada di dalam usus ini belum terbentuk secara sempurna. Fenomena lain adalah bahwa sewaktu bayi atau usia anak mengalami alergi makanan, tetapi dalam pertumbuhan usia membaik, hal itu terjadi karena belum sempurnanya saluran cerna pada anak ya. Nah, memang belum sempurna, kemudian anak tersebut mungkin mengkonsumsi sesuatu yang memang mengandung alergen, dia langsung menimbulkan reaksi secara cepat ya. Kalau sudah semakin dewasa, semakin tua ya, pastinya sel-sel di dalam usus akan terbentuk lebih baik dan lebih sempurna, dan jika ada paparan alergi yang masuk ke dalam usus, dia akan lebih kuat ya, lebih kuat untuk tidak menimbulkan alergi. Secara mekanik, integritas mukosa usus dan peristaltik merupakan pelindung masuknya alergi dari dalam tubuh. Ya, jadi sebagai ofensif atau pertahanan diri kita dari alergen di dalam usus memang sudah diberkahi oleh adanya mukosa ya, atau lapisan yang melindungi usus kita terhadap alergi ya. Secara kemudian yang lain yaitu gerakan peristaltik atau gerakan kembang kempis dari usus, itu merupakan suatu proses alamiah untuk merupakan mekanisme untuk menangkal serangan alergi di dalam pencernaan. Secara kimiawi, asam lambung dan enzim pencernaan menyebabkan denaturasi alergen ya. Asam lambung jika kadarnya terlalu tinggi bisa menyebabkan terjadinya mah atau gastritis atau tukak lambung. Namun di sisi lain, asam lambung tersebut bisa menjadi pelindung juga untuk merubah denaturasi alergi atau sebagai protektor juga pada dosis yang tidak terlalu tinggi. Pada usus imatur cak matang, sistem pertahanan tubuh masih lemah dan gagal berfungsi sehingga memudahkan alergi masuk ke dalam tubuh ya. Jadi memang penyebab utama pada anak-anak karena memang belum sempurnanya sel-sel di dalam pencernaan terutama usus, sehingga menyebabkan terjadinya alergi ya. Kemudian paparan dari alergi mengurangi jumlah bayi yang hipersensitivitas terhadap makanan pada tahun pertama kehidupan ya. Jadi pemberian ASI eksklusif ini merupakan untuk lebih memperkuat pada pencernaan di dalam bayi untuk bisa melindungi terhadap reaksi hipersensitivitas. Oleh karena itu biasanya pada usia masih bayi ya, itu dianjurkan memang ASI eksklusif ya. Dan sisi positifnya ya memang untuk melindungi atau mengurangi bayi untuk tidak terjadi proses hipersensitivitas ya. Beberapa jenis makanan yang dikonsumsi ibu akan sangat berpengaruh pada anak yang mempunyai bakat mungkin untuk makanan yang banyak MSG, kemudian banyak yang ciki-ciki, itu ya mungkin salah satu penyebab alergi ya. Kemudian seafood itu juga. Bagaimana dulu pada saat kita kecil orang tua kita memberikan asupan ya, karena mungkin asupan yang tidak
ASI eksklusif, nanti biasanya pada saat kita menginjak dewasa akan baru terlihat reaksi-reaksi hipersensitivitas tersebut. Kemudian pemberian PASI atau ASI eksklusif akan meningkatkan angka kejadian alergi. Maaf, ini pemberian tidak ASI ya, PASI itu meningkatkan angka kejadian alergi ya. Jadi memang fungsi ASI itu akan dewasa juga akan menjadi pelindung. Kemudian dari penyebab dan pencetus alergi makanan, yang pertama yaitu terjadi oleh karena kandungan protein, glikoprotein, dan polipeptida pada makanan dengan berat molekul lebih dari 18.000 Dalton. Ya. Dan tahan panas dan tahan enzim proteolitik sebagian besar alergen pada makanan adalah glikoprotein 14.000 sampai 14.000 Dalton. Ya. Jadi memang yang menjadi penyusun utama pada makanan yang mengandung alergen yaitu karena memang protein yang memang dengan BM atau berat molekul lebih dari 18.000 Dalton ini ya. Kemudian glikoprotein dan polipeptida yang menjadi susunannya. Kemudian perlakuan fisik, misalnya pemberian panas dan tekanan dapat mengurangi imugenitas sampai derajat tertentu. Ya, jadi perlakuan fisik ini akan lebih, misal dipanaskan ya, makanan dipanaskan sampai suhu mendidih, ini akan mengurangi kekuatan dari alergen tersebut untuk bisa menginvasi ke dalam tubuh manusia. Jadi memang semuanya itu lebih baik, lebih idealnya memang harus diberikan perlakuan fisik. Kalau susu ya harus dipanaskan dulu ya, karena nanti bakteri atau susunan protein dan glikoprotein yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita akan bisa berkurang ya, proses susunan berat molekulnya akan lebih rendah. Kemudian beberapa makanan yang berbeda kadang menimbulkan gejala alergi yang berbeda pula. Ya. Contohnya alergi ikan laut. Itu nanti biasanya akan menimbulkan gangguan kulit seperti urtikaria ya, atau biduran. Kemudian untuk kacang tanah akan menimbulkan gangguan kulit seperti papula, bintik kecil seperti digigit serangga ya. Jadi ada seperti merah kemerahan itu pada kulit seperti digigit nyamuk, itu untuk kacang-kacangan. Kemudian furunkel atau bisul ya, seperti mududan itu juga bisa karena kacang tanah. Tapi biasanya pada ikan laut ini memang terjadi urtikaria atau kemerahan atau biduran pada kulit, dan untuk kacang tanah terjadi furunkel atau bisul dan papula. Hal ini tergantung juga dengan organ yang sensitif pada tiap individu ya. Jadi memang tergantung juga dari respon hipersensitivitas tiap orang. Tapi biasanya yang paling dominan terjadinya ya ini. Tapi kalau orang lain mungkin lebih kuat, lebih tahan ya, mungkin akan berbeda pula gejala yang ditimbulkan. Timbulnya alergi bukan saja dipengaruhi oleh penyebab alergi, tapi juga dipengaruhi oleh pencetus alergi atau faktor pencetus. Faktor pencetus dapat berupa faktor fisik seperti tubuh sedang terinfeksi virus atau bakteri, minuman dingin, udara dingin, panas hujan, kelelahan, aktivitas berlebihan, tertawa, menangis, berlari, olahraga. Ya, jadi selain tadi dari adanya alergen yang masuk dalam tubuh kita, juga oleh karena faktor fisik kita ya. Faktor fisik kita ini lagi seperti apa? Mungkin kalau imun kita lagi baik karena kita sering berolahraga atau kita tidak lagi bersedih ya, mungkin akan lebih kuat ya. Tapi juga ada beberapa keadaan fisik yang malah akan memberikan efek terhadap alergi ya. Ya, salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan ini juga bisa ya. Jadi tidak hanya alergi tapi juga
keadaan fisik atau faktor fisik juga akan menyebabkan terjadinya alergi, ya. Faktor psikis berupa kecemasan, sedih, stres, ketakutan juga akan bisa menimbulkan hipersensitivitas, ya. Jadi semua yang memang harus kita maintain agar tidak terlalu berlebihan menghadapi segala sesuatu yang memang tidak bisa kita prediksi, ya. Kalau sedih ya jangan terlalu sedih, kalau happy ya jangan terlalu happy, karena memang hal tersebut jika berlebihan nanti akan menyebabkan terjadinya hipersensitivitas. Hal ini ditunjukkan pada seseorang penderita autisme yang mengalami infeksi saluran nafas. Biasanya gejala alergi akan meningkat, selanjutnya akan berakibat meningkatkan gangguan perilaku pada penderita, ya. Jadi memang contoh yang paling kelihatan pada orang autis, ya. Pada orang autis ini memang akan kelihatan jika memang dia lagi apa namanya, lagi terkena penyakit, ya dia nanti akan berperilaku, ya, mengakibatkan perilaku pada penderita akan semakin meningkat untuk gejala alerginya, ya. Kemudian reaksi hipersensitivitas dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, ya. Yang untuk tipe 1 sampai 3 itu penyebab utama terjadinya alergi yaitu diperantarai oleh antibodi tubuh. Kemudian yang untuk tipe 4 diperantarai oleh sel, ya. Jika untuk yang antibodi itu menjadi penyebab tipe 1, 2, 3, dan untuk penyebab diperantarai oleh sel itu menjadi penyebab tipe keempat. Kemudian hipersensitivitas tipe 1 itu diakibatkan oleh antibodi imunoglobulin E yang diabsorpsi pada sel mast atau basofil, ya. Jadi yang memiliki peranan paling besar pada tipe 1 yaitu antibodi IgE atau imunoglobulin E yang diabsorpsi pada sel mast atau basofil. Merupakan respon jaringan yang cepat hanya dalam hitungan menit, ya. Ini merupakan yang rapid onset tadi, reaction tadi, yang reaksi cepat. Reaksi yang terjadi dapat berupa rinitis musiman, asma, bahkan anafilaksis atau gangguan sistem yang fatal, ya. Ini yang bersifat cepat ini mungkin lebih sedikit berbahaya atau mematikan, ya, jika nanti tidak ditangani dengan baik akan timbul terjadinya reaksi anafilaksis ini. Anafilaksis nanti bisa terjadi kegagalan dalam sistem pernapasan, ya. Ini yang mungkin akan berakibat fatal. Tapi untuk yang rinitis dan asma, jika nanti diberikan terapi yang untuk digunakan untuk mengobati anti alergi, ya biasanya nanti dia akan sembuh. Tapi yang anafilaksis ini yang mungkin agak susah, ya. Kemudian yang hipersensitivitas tipe kedua, yaitu disebabkan oleh antibodi imunoglobulin E yang diarahkan untuk melawan antigen target pada permukaan sel atau komponen jaringan, ya. Kalau tadi antibodi IgE yang diabsorpsi pada sel mast atau basofil, ini yang pertama. Yang kedua yaitu antibodi imunoglobulin E yang diarahkan untuk melawan antigen target pada permukaan sel atau komponen jaringan, ya. Jadi imunoglobulin E ini langsung diarahkan untuk melawan antigen target, ya, yang digunakan untuk menjadi salah satu mekanisme terjadinya alergi. Melalui dua mekanisme untuk tipe 2 ini, yaitu lisis langsung terjadi setelah pada sitotoksisitas yang diperantarai oleh komplement antibodi terikat pada antigen permukaan sel yang menyebabkan membran sel terserang, ya. Jadi mekanisme diapalkan saja lisis langsung dan opsonisasi, ya. Ini merupakan ranahnya dokter, ya, bukan kita, tapi adik-adik harusnya hanya tahu, ya, mekanisme 2 itu karena apa, ya, lisis langsung dan opsonisasi ini yang menjadi penyebab mekanismenya.
Kemudian yang tipe keempat yaitu diperantarai oleh sel tersensitisasi secara khusus ya. Jadi yang tadi diperantarai oleh sel ya. Kalau yang 1 sampai 3 diperantarai oleh antibodi, yang tipe keempat yaitu diperantarai oleh sel yang tersensitisasi. Kemudian dibagi menjadi tipe 2 ya, yaitu yang pertama hipersensitivitas yang lambat dan yang kedua yaitu sitotoksisitas seluler ya. Jadi yang diperantarai oleh sel ya. Kemudian kita melanjutkan pada gejala yang sering terjadi pada hipersensitivitas atau alergi. Yang pertama yaitu rinitis alergi. Rinitis alergi merupakan penyakit inflamasi disebabkan oleh reaksi alergi pada pasien atopi yang sebelumnya sudah tersensitisasi dengan alergen yang sama, serta dilepaskannya suatu mediator kimia ketika terjadi paparan ulang dengan alergi spesifik tersebut. Ya, jadi biasanya orang yang mengalami rinitis pasti terjadi inflamasi. Ya, jadi di dalam hidung, di dalam apa namanya, di dalam saluran pernapasan nanti akan terjadi pembengkakan ya. Pembengkakan tersebut merupakan suatu respon tubuh terhadap adanya reaksi alergi yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Dan biasanya sudah tersensitisasi atau sudah apa, tubuh kita sudah punya memori benda apa saja, alergen apa saja yang memang menjadi penyebab tubuh kita mengalami inflamasi ya. Jadi tubuh kita memang setiap orang satu dengan yang lain akan berbeda-beda alergen yang bisa menimbulkan reaksi inflamasi. Mungkin kalau debu bagi saya menyebabkan alergi, bagi adik-adik mungkin tidak ya. Begitu pula sebaliknya, penyebab yang lain mungkin bagi orang yang satu dengan orang yang lain akan berbeda-beda karena tahapan sel yang tersensitisasi juga berbeda pula. Kemudian kelainan pada hidung dengan gejala bersin, rhinore, gatal, tersumbat karena mukosa terpapar alergen yang diperantarai IgE. Ya, jadi gejalanya yang paling dominan yaitu bersin ya, waing-waing, rhinore, keluar ingus, kemudian gatal, tersumbat setelah mukosa terpapar alergen yang diperantarai oleh IgE. Saya belakang. Kemudian dari timbulnya rinitis alergi ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap sensitisasi ya. Jadi tahap sensitisasi ini merupakan tahap awal alergen masuk ke dalam tubuh manusia ya. Jadi alergen misal ini digambar ada polen. Polen itu merupakan serbuk sari ya dari tumbuhan, itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh kita akan mengalami respon terhadap masuknya alergen tersebut untuk dilawan oleh antibodi. Itu namanya tahap sensitisasi ya. Kemudian reaksi alergi terdiri dari 2 fase. Yang pertama yaitu reaksi alergi fase cepat atau RAFC, yaitu ditandai dengan sejak kontak alergen sampai 1 jam setelahnya ya. Jadi kalau misal kita terpapar debu atau polen atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama pada hidung ya, nanti setelah 1 jam itu akan terjadi reaksi, itu merupakan tanda reaksi cepat ya. Kemudian
Untuk tanda-tanda reaksi lambat atau RAFL itu berlangsung 2 jam dengan puncak 6-8 jam setelah pemaparan dan berlangsung 24-48 jam ya. Jadi misal kita tersensitisasi sekarang ya, nanti akan timbul reaksi alergi 2-4 jam kemudian dengan puncak 6-8 jam. Jadi puncak kita mengalami rinitis ini pada 6-8 jam kemudian dan berlangsung hingga 1 hari hingga 2 hari, 24-48 jam. Jadi agak lama ya terjadinya alerginya ini. Ini merupakan gambaran ya proses mekanisme terjadinya sensitisasi pada alergen yang masuk ke dalam tubuh manusia ya. Jadi ini misal ada ada alergi yang masuk ke dalam tubuh kita ya, ini nanti akan masuk ke dalam sel atau sel di dalam hidung misal ya, nanti dia akan diserap oleh antigen. Ini akan dilawan oleh antigen, kemudian nanti akan dipecah oleh interleukin 4 dan dan sel-sel seperti ini. Jadi saya kurang begitu tahu untuk proses mekanismenya. Yang penting adik-adik bisa tahu ya apa saja yang menjadi sel-sel mana yang menjadi penyebab terjadinya alergi ya. Kemudian ini yang untuk provokasi, ini yang ada sensitasi. Yang kedua ada provokasi. Provokasi ini sama masuk ke dalam tubuh manusia ya, kemudian nanti masuk ke dalam sel mas ya. Jadi ada 2 mekanisme. Kemudian ini yang berperan memang imunoglobulin E ya, yang berperan dalam proses hipersensitivitas. Kemudian nanti akan setelah terjadi reaksi pada sel mas, nanti akan terbentuk hormon yang memang menjadi penyebab alergi. Yang pertama yaitu histamin. Histamin ini makanya obat-obatan yang untuk anti alergi biasanya obat-obatan antihistamin ya, karena memang yang akan ditimbulkan atau diproduksi yaitu hormon histamin. Kemudian PGD2 atau prostaglandin ya. Prostaglandin merupakan hormon yang dibentuk pasca terjadinya reaksi alergi dengan sel mas. Kemudian sitokin, triptase, bradikinin ya. Jadi merupakan hormon-hormon yang dikeluarkan setelah terjadinya reaksi antara alergen dan sel mas ya. Kemudian yang menjadi perantara tadi imunoglobulin E ya. Ya, ini merupakan gambaran dari sel mas ya, sel mas atau massa sel dari manusia ya. Jadi nanti setelah terjadinya efek atau terjadinya reaksi antara alergen dengan sel mas, nanti sel mas tersebut akan memproduksi ini histamin ya. Ini merupakan hormon yang menjadi penyebab tubuh kita menjadi rinitis tadi. Kemudian NCA dan triptase ya. Kemudian yang lain yaitu PAF, kemudian PG dan LT ini menjadi penyebab hipersensitivitas. Kemudian sitokin ya, interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 6 ya. Ini merupakan penyebab terjadinya hipersensitivitas terutama rinitis alergi ya. Kemudian berdasarkan cara masuknya ke dalam tubuh kita, yaitu yang pertama alergi inhalan. Inhalan itu pasti akan masuk ke dalam tubuh kita dari hidung ya, karena akan terinhalasi atau terhirup ya. Yaitu yang biasa akan terhirup yaitu debu rumah, tungau, kapuk ya. Kapuk itu kapas ya. Jadi ini merupakan alergen yang bersifat inhalan atau dihirup. Kemudian alergen ingestan atau yang dimakan ya, ingestan dimakan, yaitu contohnya udang, telur, ikan, coklat ya. Jadi kalau misal kita sudah tahu tubuh kita memang
sensitif terhadap salah satu dari makanan ini, ya memang harus kita hindari atau harus kita pandangi ya, karena memang jika kita tetap memaksakan makan ini ya nanti akan terjadi reaksi alergi. Kemudian dari injektan atau dari sesuatu yang diinjeksikan ke dalam tubuh kita, biasanya golongan antibiotik ya, penisilin ini. Kemudian sengatan lebah jika kita tutup tawon itu nanti akan terjadi reaksi yang langsung bersifat secara cepat atau rapid ya. Kemudian kontakan ya, kontakan ini yang dipoleskan ya ke ke tubuh kita seperti bahan kosmetik dan perhiasan ya, ini juga bisa menyebabkan terjadinya alergi. Kemudian faktor non spesifik ya, non spesifik ini ya tidak begitu terlihat tapi memang ada hubungannya dengan alergi. Yang pertama yaitu asap rokok ya, asap rokok ini bisa menyebabkan terjadinya alergi. Kemudian bau yang merangsang ya, bau-bauan yang seperti minyak wangi yang mungkin yang tidak bisa diterima oleh tubuh kita ya akan menyebabkan terjadinya alergi. Kemudian polutan ya, polusi udara, kemudian bau parfum, bau deodoran, perubahan cuaca dan kelembaban tinggi. Ini yang menjadi faktor non spesifik terjadinya alergi ya. Kemudian yang membedakan dari rinitis alergi ya, rinitis alergi dibagi menjadi dua, yaitu rinitis alergi musiman ya, atau seasonal hay fever, dan rinitis alergi sepanjang tahun atau perennial ya. Jadi misal ada seseorang yang mengalami alergi misal pada musim hujan saja atau musim dingin saja, berarti orang tersebut mengalami rinitis yang bersifat musiman atau seasonal ya. Dan jika orang tersebut mengalami rinitis itu sampai sepanjang tahun ya, entah itu musim panas atau musim dingin, orang tersebut mengalami rinitis, itu namanya rinitis perineal ya. Jadi ada dua. Kalau saya ini ya punya rinitis juga, tapi dan rinitis ini saya itu sepanjang tahun ya. Dari kapanpun saya juga kalau ada paparan alergi debu ini ya langsung saya pilek, jadi bisa. Ya, jadi tiap orang berbeda-beda ya. Kemudian dari pembagian WHO ya, rinitis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rinitis alergi intermiten ya, intermiten. Ini yang masih ringan ya mungkin. Jadi rinitis yang timbul atau terjadi jika masih kurang dari 4 hari per minggu ya. Jadi yang masih intermiten. Kemudian yang alergi persisten yang mungkin agak berat ya, itu terjadi lebih dari 4 hari dalam 1 minggu ya. Jadi yang lebih berat yang persisten ya. Jadi jika misal kita masih terjadi rinitisnya 1-2 kali seminggu misal ya, tidak setiap hari, ini yang masih rinitis alergi yang secara intermiten ya. Tapi jika sudah lebih dari 4 nanti sudah agak berat ini ya, yaitu ya sudah ikut persisten. Kemudian berdasarkan tingkat ringan beratnya penyakit ya. Jika misal masih ringan, ini akan bisa mengganggu beberapa aktivitas dari kehidupan kita ya. Salah satu yang terganggu yaitu gangguan tidur ya. Biasanya kalau orang sedang pilek ya, sedang alergi, biasanya nanti kalau tidur pasti pusing ya, pusing tidak enak ya, rasanya ingin buang ingus terus ya. Jadi sangat mengganggu pada saat gangguan tidur. Kemudian gangguan aktivitas sehari-hari, malas olahraga ya, jadi sudah agak berat, sudah mengganggu kegiatan lain selain tidur ya. Kemudian gangguan pekerjaan atau sekolah ya, dan sudah agak berat ya, sudah terjadi ini gangguan yang lebih besar bila dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Kemudian gejala dirasakan mengganggu, ini memang sudah bisa fix dikatakan kegiatan tersebut mengganggu, rinitis tersebut mengganggu dari
kegiatan kita sehari-hari. Kemudian untuk sedang dan berat berarti didapatkan satu atau lebih hal-hal di atas ya. Jadi kalau ringan ya masih salah satu, ini tidur saja yang terganggu misal, ini masih ringan. Atau gangguan pada olahraga saja masih ringan, hanya satu. Tapi kalau sudah lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, ini sudah dikatakan sedang atau berat ya. Kalau berat mungkin semuanya sudah terganggu ya, tapi kalau sedang ini ya mungkin masih dua atau tiga yang terganggu. Kemudian dari tanda-tanda atau diagnosa terjadinya rinitis ya, yang pertama yaitu bersin-bersin. Bersin-bersin ya biasanya terjadi 5 kali setiap serangan ya. Jadi setiap serangan bisa kita main-mainnya sampai 5 kali, ini sudah tanda-tanda terjadinya rinitis ya. Kemudian rhinore atau ingus bening encer ya. Jadi yang membedakan influenza dengan rinitis ya. Kalau influenza biasanya terjadi infeksi oleh virus ya, sudah kutat warnanya ya, apa ingus kita sudah kecoklatan, sudah kehijauan, itu memang karena influenza. Tapi karena rhinore atau apa rinitis saja itu biasanya bening ya, bening dan encer biasanya. Kemudian hidung tersumbat, ini yang paling dominan ya, hidung tersumbat. Kemudian gatal di hidung, tenggorokan, langit-langit atau telinga ya. Jadi rasanya itu sangat tidak nyaman ya kalau kita sedang mengalami rinitis ya. Kemudian mata gatal, berair atau kemerahan. Kemudian hiposmia atau anosmia ya, jadi tidak bisa membau ya. Kemudian sekret belakang hidung, postnasal drip atau batuk kronik ya. Jadi sudah terjadi tanda-tanda yang lebih parah, sudah terjadi batuk kronik. Kemudian adanya variasi diurnal ya, sudah sangat mengganggu dari kualitas tidur ini. Kemudian frekuensi serangan, beratnya penyakit, lama sakit, usia timbulnya penyakit ya, ini akan berbeda-beda dari intermiten dengan persisten ya. Kalau persisten pastinya lebih berat bila dibandingkan dengan intermiten. Ini dilihat dari apa lamanya sakit ya, lamanya sakit tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian pengaruh terhadap kualitas hidup, gangguan aktivitas dan tidur, ini tadi dari ringan dan berat tadi ya, berat sedang gitu kan sudah ada klasifikasi apa saja kegiatan yang terganggu oleh karena terjadinya rinitis ini. Kemudian gejala penyakit penyerta yaitu sakit kepala ya, jadi semacam cumpleng atau pusing ya, biasanya kalau kita sedang mengalami alergi atau sinusitis ya. Kemudian nyeri wajah, sesak napas, gejala radang tenggorokan, mendengkur, ngorok ya, penurunan konsentrasi dan kelelahan ya. Ini merupakan gejala orang yang sedang mengalami rinitis ya, yang menjadi penyakit penyerta yang paling sering ya biasanya sakit kepala ya. Kemudian anamnesa ya, tadi diagnosanya tanda-tanda dari terjadinya rinitis. Kemudian sekarang anamnesa ya, cara penegakan diagnosa tadi. Yang pertama yaitu cari kemungkinan alergen penyebab ya. Jadi kita harus bisa men-screening apa saja alergen yang memang menjadi penyebab utama ke dalam tubuh kita yang menjadi penyebab rinitis ya. Kemudian keterangan mengenai tempat tinggal, lingkungan dan pekerjaan penderita ya. Jadi memang harus ada data yang pasti mengenai biodata ya, terutama pada tempat tinggal, lingkungan, higienis, sanitasinya kira-kira bagaimana dari tempat tinggal dan lingkungan pekerjaan kita. Kemudian riwayat pengobatan ya, barangkali ada terapi-terapi sebelumnya yang memang menjadi penyebab terjadinya rinitis. Kemudian riwayat atau pasien dari keluarga ya, jadi ada apakah ada riwayat keturunan dari keluarga terjadinya asma bronkial, dermatitis atopik ya, atau gatal pada kulit, urtikaria, alergi makanan. Jika memang ada faktor keturunan dan keluarga ya memang bisa dikatakan ini menjadi penegak diagnosa atau anamnesa terjadinya rinitis ya.
Kemudian pemeriksaan penunjang untuk menegakkan terjadi penyakit rinitis yang pertama yaitu tes in vivo, ya. Tes in vivo yang digunakan yaitu tes kulit yaitu dengan prick test. Prick test ini ya semacam memberikan suntikan yang mengandung alergen ya. Jadi satu suntikan itu mengandung satu alergen, misal debu ya satu suntikan, kemudian tungau satu suntikan, kemudian bulu kapuk itu satu suntikan. Jadi di punggung kita nanti akan diberikan beberapa puluh suntikan ya, yang setiap suntikan mengandung berbeda-beda tipe alergi. Dan nanti jika misal alergi tersebut memang positif terjadi respon dengan tubuh kita, nanti akan terjadi bentolan yang besar ya. Dan jika misal tidak ada bentolan, berarti memang tubuh kita tidak mengalami respon terhadap suatu alergen tersebut ya. Jadi akan ditandai dengan besarnya bentolan yang menjadi tempat kita disuntik oleh alergen tersebut. Kemudian intradermal ya, dimasukkan ke dalam kulit ini jika misal untuk menegakkan apakah terjadi alergen tertentu. Kemudian SET atau skin endpoint titration ini juga bisa. Kemudian untuk tes in vitro ya, yang dites berdasarkan dari antibody ya. Kalau tadi in vivo itu tes kulit, yaitu ditegakkan dengan kita mereaksikan suatu alergen ke kulit. Tapi untuk tes in vitro yaitu pemeriksaan dari antibody yaitu immunoglobulin E ya. Nanti akan dites apakah kadar total dan kadar spesifik dari IgE ya. Kemudian dari sitologi hidung ya, dari susunan penyusun hidung kita nanti bisa juga diukur kadar eosinofil ya. Eosinofil lebih dari 5 sel ya. Kemudian eosinofil akan meningkat jika memang terjadi rinitis ini. Kemudian tes provokasi juga bisa, radiologi juga bisa untuk menegakkan diagnosa rinitis. Dan tidak untuk diagnosa rinitis alergi ya, dan hanya untuk mencari komplikasi. Tidak ada respon terhadap terapi, direncanakan tindakan operatif ya. Dan hanya untuk mencari komplikasi saja ya, bukan untuk menegakkan rinitis alergi yang radiologi ya. Jadi untuk mencari apakah ada komplikasi penyakit lain yang terjadi antara rinitis alergi dengan suatu penyakit tertentu. Ini yang saya sebutkan tadi yang namanya tes cukit atau prick test ya. Jadi banyak dipakai, sederhana, mudah, murah, sensitif, tinggi, cepat, cukup aman ya. Jadi tubuh kita nanti akan diinjek suatu alergen tertentu. Dan nanti satu tempat dengan tempat lain akan dibatasi seperti ini ya. Itu biasa dimasukkan ke punggung kita biasanya. Untuk membuktikan telah terjadi fase sensitisasi ya. Tes positif ada reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau telah terjadi kompleks sel mass IgE pada epikutan ya. Jika misal memang ada reaksi hipersensitivitas suatu alergen tertentu, nanti dia akan berespon dengan terjadinya inflamasi atau bentol ya pada tempat yang diberikan injeksi ini. Nah, di gambarnya seperti ini ya. Jadi ada bentol-bentol. Jika misal bentol ya berarti dia memang positif terjadi reaksi hipersensitivitas terhadap alergen tertentu ya. Dan jika tidak bentol atau kecil ya memang tidak ada reaksi hipersensitivitas ya. Jadi nanti akan ditunjukkan seberapa besar diameter yang akan ditimbulkan dari hasil prick test ini. Jadi semakin besar diameternya, maka bisa dikatakan bahwasanya orang tersebut positif terhadap suatu alergen tertentu. Begitu pula kebalikan, jika diameter yang ditimbulkan oleh inflamasi semakin sedikit, maka dia memang tidak terjadi reaksi hipersensitivitas tersebut ya.
Kemudian yang kedua yaitu tes provokasi. Ini merupakan tes lini kedua atau sekunder setelah prick test tadi, ya. Tes provokasi digunakan ya dengan cara memasukkan suatu alergen langsung ke hidung kita, ya. Dan jika nanti setelah kita masukkan suatu alergen, nanti akan terjadi reaksi tubuh kita secara hebat, ya. Misal kita langsung bersin-bersin, langsung rinore, langsung mata kemerahan, langsung pusing, gitu berarti memang orang tersebut sudah fix terjadi reaksi alergen yang menjadi penyebab rinitis alergi, ya. Kalau tes provokasi langsung ini dipaparkan ke hidung kita. Kalau tadi prick test kan hanya ditotolkan atau diinjek ke punggung kita, kemudian kita melihat kira-kira benturan mana yang paling besar terjadi, ya. Kemudian diagnosa pembanding, ya, yang untuk membedakan antara penyakit rinitis dengan penyakit lainnya. Yang pertama yaitu faktor mekanik, deviasi septum, abnormalitas kompleks osteomeatal polip hidung, ya. Jadi mungkin polip hidung ini yang sebagai penyakit lain yang memiliki tanda-tanda sama dengan rinitis, ya. Karena polip ini semacam ada tumor, ya, atau ada benjolan pada hidung kita yang akan menyebabkan terjadinya gejala yang sama dengan rinitis. Kemudian infeksi sinusitis, infeksi bakteri, infeksi virus, ya. Ini juga bisa. Jadi tanda-tanda dari rinitis alergi juga akan sama dengan influenza sebenarnya. Oleh karena itu harus ditekankan apakah rinitis ini benar-benar karena alergi atau karena memang infeksi bakteri atau virus, ya. Jadi harus dibedakan karena nanti akan mempengaruhi dengan terapi yang diberikan. Kalau infeksi pasti nanti akan diberikan antibiotik atau antivirus, ya. Tapi kalau hanya rinitis alergi saja, biasanya tidak diberikan itu. Hanya diberikan anti alergi, dekongestan untuk melonggarkan hidung, ya. Kemudian anti inflamasi, ya. Itu saja. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda infeksi, ya harusnya diberikan antibiotik atau antivirus. Kemudian penata laksanaan, ya. Yang pertama yaitu secara non farmakologi kita harus memberikan aware kepada pasien kita yang mengalami rinitis untuk bisa menghindari penyebab utama alergen, ya. Jadi harus kita edukasi bagaimana orang tersebut bisa menghindari alergen penyebab utama terjadinya rinitis. Ini yang harus kita berikan aware yang pertama. Yang kedua yaitu setelah itu diberikan, kita harus baru memberikan pemahaman obat-obatan apa saja yang memang harus dikonsumsi pada saat kita mengalami rinitis. Kemudian imunoterapi juga bisa dipertimbangkan jika misal medikamentosa atau pengobatan secara farmakoterapi tidak begitu efektif, bila kita bisa mengambil opsi imunoterapi. Dan jika misal masih tidak ada hasil yang memuaskan, baru kita pertimbangkan pembedahan, ya, untuk mengatasi komplikasi sinusitis dan polip hidung, ya. Jadi biasanya komplikasi rinitis ini ya karena sinusitis dan polip hidung, ya, yang memang terjadi bersamaan, ya. Oleh karena itu jika misal ada gejala polip, ya harus memang dibedah, dioperasi di hidung, ya, diambil tumornya itu. Kemudian terapinya yang ideal yaitu hindari kontak dengan alergen. Ini yang harus kita selalu memberikan edukasi mengenai avoidance alergen atau menghindari dari alergen, ya. Kemudian pencegahan primer, mencegah tahap sensitisasi. Ya memang harus kita jangan sampai misal kita alergi terhadap debu, ya harusnya kita cegah agar debu atau tumor tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita, ya kita harus menggunakan masker, ya. Gitu. Kemudian jika misal karena cuaca dingin, ya harus kita gunakan jaket agar nanti tidak mengalami hipersensitivitas terhadap dingin. Bisa jadi jangan sampai
alergen atau cuaca atau apapun yang menjadi penyebab rinitis ini menjadi terjadi pada tubuh kita dengan cara kita mencegah jangan sampai terjadi tahap sensitisasi. Kemudian mencegah gejala timbul dengan cara menghindari alergen dan terapi medikamentosa ya. Kemudian mencegah tersier yaitu mencegah komplikasi atau berlanjutnya penyakit. Ini yang memang harus kita berikan pemahaman. Jadi jangan sampai rinitis ini akan menjadi kaitan penyebab penyakit lain ya, terjadi komplikasi penyakit lain ya, karena memang akan memperparah terjadinya progresivitas rinitis tersebut. Pencegahan yang primer yaitu saat kehamilan tidak merokok, hindari asap rokok ya. Kemudian makan makanan ini yang memang mengandung penyebab alergen yang harus kita hindari, harus kita pantangi ya. Kemudian konsumsi prebiotik oleh ibu selama kehamilan dan menyusui ya, agar tadi imunitas ususnya bisa lebih sempurna atau sel-sel di dalam pencernaan bisa lebih baik. Itu yang saat kehamilan ya ibu-ibu ya. Kemudian saat bayi lahir selalu prioritaskan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif jangan pakai susu formula. Ini yang untuk bisa memberikan proteksi pertama kali pada bayi yang baru lahir. Kemudian menunda pemberian makan dan padat sampai usia 4 bulan ya. Jadi memang harus diberikan ASI eksklusif sampai 4 bulan ya. Kemudian setelah 4 bulan baru dipertimbangkan makanan-makanan lain seperti susu formula dan makanan yang semi padat mungkin ya, sampai seterusnya. Kemudian lingkungan harus dijaga bebas dari asap rokok, binatang peliharaan yang berbulu, berubah ini harus memang dibersihkan ya. Kalau punya hewan atau punya peliharaan yang memang harus selalu dibersihkan, jangan sampai menjadi penyebab terjadinya alergi ya, seperti burung, seperti kucing gitu, jangan. Jadi harus selalu kita menjadi menjadi seorang yang berusaha menjadi higienis ya. Kalau tidak ya akan terjadi alergi terus kalau kita aware terhadap kebersihan. Kemudian rumah harus mempunyai ventilasi yang baik dan cukup sinar matahari ya. Karena jika sirkulasi baik, sinar matahari baik, otomatis alergi akan keluar ya dari dalam rumah kita. Kemudian dia tinggi oksidan dan asam lemak omega 3. Ini yang menjadi suplemen ya, agar tubuh kita lebih kuat terhadap paparan dari alergen. Ini yang gambaran dari tungau ya, tungau atau tengu kalau kita ini menjadi penyebab dari alergi. Ini biasa terdapat pada bantal, pada kasur, pada guling gitu ya, pada kursi. Ini yang menjadi penyebab alergi, terutama rinitis ya. Jadi ukurannya sangat kecil sekali ya, baru bisa dilihat mungkin pakai mikroskop ya. Kemudian alergen avoidant tadi hampir sama ya, yang masalah seputaran masalah higienis, sanitasi, kebersihan dari tempat tinggal kita. Kemudian hindari tempat lembab dan berdebu, karpet ini harus kita jaga, jangan sampai terlalu banyak tempat lembab. Sofa plastik, kulit jangan kain ya, agar mudah membersihkan. Kemudian hindari ruangan yang sedang dibersihkan, gunakan masker ya, ini berkaitan dengan higienis dan kebersihan dari rumah kita. Kemudian terapi medikamentosa yang pertama yaitu antihistamin ya. Antihistamin yaitu digunakan terapi untuk menangkal histamin atau hasil dari reaksi tadi alergen dengan sel mas ya. Salah satunya itu keluar histamin. Histamin itu menyebabkan terjadinya alergi ya. Jadi terapinya ya digunakan terapi untuk mengatasi histamin ya, jadi namanya antihistamin. Antihistamin yaitu merupakan antagonis yang bekerja secara inhibitor kompetitif pada reseptor H1 ya. Jadi reseptor yang berperan yaitu reseptor H1 ya. Kemudian mengurangi gejala bersin, rinore, gatal
ya. Jadi gejala seperti bersin, gejala hidung meler itu nanti akan bisa dikurangi dengan antihistamin. Kemudian antihistamin memiliki efek yang baik, yaitu efek antikolinergik, adrenergic, serotoninnya rendah, ya. Jadi tidak begitu kuat seperti yang terapi lain. Kemudian tidak melewati plasenta, ya, dan sawar otak, ya. Jadi efek samping dari sistem saraf pusat akan lebih kecil, jadi tidak begitu menimbulkan efek halusinasi seperti terapi yang lain. Kemudian efek ke jantung minimal, absorpsi lebih cepat, dan tidak ada efek tachiphylaxis, ya, atau penyempitan saluran nafas. Kemudian golongan antihistamin yang klasik atau golongan yang pertama, yaitu contoh produknya atau contoh komposisinya yaitu prisidifenhidramin, klorpeniramin itu CTM, ya, hidroksisin, clemastine, prometasin, dan ciproheptadin. Yang golongan awal, golongan pertama, golongan jadul, ya. Jadi difenhidramin itu seperti Antimo, ya, Antimo. Kemudian klorpeniramin itu CTM, ya. Ini yang menjadi golongan 1. Kemudian yang golongan kedua yang sudah lebih baik, ya, karena memiliki susuran lipofobik, ya. Jadi dia tidak suka dengan minyak, ya, lipofobik, ya. Contoh sedianya yaitu loratadin, cetirizine, fenofenaxidin, loratadin, dan levocetirizine, ya. Jadi lebih baik daripada golongan yang pertama tadi. Yang paling sering di pasaran yaitu loratadin, cetirizine, ya. Cetirizine contohnya Insida, ya, misal. Kemudian banyak lagi yang kandungannya cetirizine ini. Dan biasanya nanti efek efek PSSP lebih besar ini kalau obat ini. Jadi akan sedikit menimbulkan rasa kantuk, ya, kalau kita mengkonsumsi setiap hari. Kemudian antihistamin topikal. Topikal itu dioleskan, disalepkan, ya. Contoh sedianya yaitu acelastin dan levocabastin. Ini untuk mengatasi gejala bersin dan gatal pada hidung dan mata, ya. Jadi nanti dioleskan semacam balsam itu, ya, nanti biar nanti tidak mengurangi dari efek rinitis ini. Kemudian selanjutnya yaitu dekongestan, ya, yaitu digunakan untuk mengurangi sumbatan hidung dan efek minimal mengatasi rinore, ya. Kalau tadi mengatasi dari histamin yang dikeluarkan, kalau sekarang mengatasi dari simptom yang ditimbulkan, yaitu hidung tersumbat biasanya, ya, itu digunakan dekongestan. Contoh sediaannya yaitu sediaan peroral yang mengandung komposisi pseudoephedrine, ya. Pseudoephedrine itu banyak sekali sediaannya. Kemudian phenylephrine dan phenylpropanolamin. Jadi ini merupakan kandungan yang menjadi termasuk golongan prekursor, ya, kalau obat-obatan. Jadi kalau yang mengandung prekursor memang harus serat pesalannya harus terpisah dengan obat lainnya, karena memang jika memang dalam dosis yang besar ini sering disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, ya. Kemudian side effect-nya dari pseudoephedrine, phenylpropanolamin yaitu gelisah, insomnia, irritable, sakit kepala, ya. Ini untuk yang peroral. Kemudian yang topikal, ya, contohnya oxymetazoline, phenylephrine, silometazoline, dan navazoline. Ini yang biasanya diteteskan, ya, cairan yang diteteskan ke hidung, ya. Biasanya contoh sedianya yaitu otrivin, itu yang sering ada di apotek, itu diteteskan ke hidung, nanti tidak berselang lama hidung kita akan langsung plong, ya, tidak tersumbat lagi. Ini yang diteteskan, ya. Dan untuk yang topikal yang diteteskan ini tidak boleh digunakan dalam waktu yang lama, hanya 3-5 hari saja, yaitu
dikarenakan untuk mencegah rebound fenomena ya. Jadi jangan sampai digunakan seterusnya ya. Jadi dalam jangka waktu yang terbatas saja 3 sampai 5 hari, kemudian kalau sudah membaik ya sudah stop ya. Kemudian golongan yang lain yaitu kombinasi antihistamin dengan dekongestan ya. Ini mungkin kombinasi jadi lebih baik ya, output yang diharapkan ya, yaitu kombinasi dari loratadin, fexofenasin dan cetirizine dengan pseudoephedrine ya. Jadi kombinasi antara dua komposisi ini lebih direkomendasikan karena memang terapi yang dihasilkan akan lebih baik ya. Kemudian impratropium-bromida ini yang biasa disemprotkan ya, semprotkan pada hidung ya. Ini contohnya golongannya impratropium-bromida. Kemudian sodium kromoglikat intranasal ya, ini juga bisa digunakan, tapi ya tidak banyak ya bentuk yang ada di pasaran ya, tapi juga bisa digunakan sebenarnya. Jadi lebih bersifat topikal ya, bersifat topikal dan hanya digunakan secara spray biasanya. Kemudian terapi selanjutnya itu kortikosteroid ya. Kortikosteroid juga bisa digunakan ini untuk mengatasi inflamasi dari rinitis tadi ya. Contoh sedianya yaitu budesonid, beclometasone, fluticasone ya. Jadi biasanya sediaan kortikosteroid ini biasa dikemas dalam bentuk inhalasi ya. Jadi akan disemprot ke mulut kita, kemudian nanti kita tahan di dalam langit-langit tenggorokan, lalu kemudian nanti dia akan berefek ya. Jadi sediaan yang ada biasanya untuk kortikosteroid yaitu sediaan spray atau inhalasi dimasukkan ke mulut. Kemudian kortikosteroid oral ya, untuk terapi jangka pendek pada rinitis alergi berat yang refraktor ya, yang cukup parah ya. Jadi yang biasa digunakan seperti dexamethasone dan methylprednisolone ini bisa digunakan secara peroral. Kemudian imunoterapi. Imunoterapi bisa digunakan sebagai salah satu terapi jika terapi medikamentosa atau terapi secara obat-obatan tidak memberikan respon yang baik ya. Kemudian samping dari pemakaian obat, desensitisasi dan hiposensitisasi alergi inhalasi ya. Jadi memang imunoterapi digunakan untuk terapi lanjutan jika terapi medikamentosa tidak memberikan efek yang lebih baik ya, dengan semua kemungkinan ini ya. Selain dari medikamentosa, kemudian penyebab-penyebab lain ini yang menjadi salah satu parameter untuk bisa dilakukannya imunoterapi ya, maka harus dilakukan imunoterapi. Kemudian yang terakhir yaitu operasi ya. Operasi digunakan untuk mengangkat komplikasi yang menyertai penyakit rinitis alergi ya, seperti hipertrofi berat dan kateterisasi ya. Jadi seperti polip ya, polip pada hidung gitu memang harus dilakukan tindakan operasi untuk memperingan dari komplikasi rinitis alergi. Kemudian ini gambaran atau skema di mana obat-obatan tadi yang saya sebutkan akan menimbulkan efek ya pada reaksi alergi. Misal ini pada alergi avoidant ya, jadi terapi yang non medikamentosa atau yang non pengobatan. Yang pertama ini ya, yang alergen avoidant ini bisa digunakan agar alergi yang ada di udara atau di tempat tinggal kita tidak masuk ke sel mas atau
sel dalam tubuh kita ya harusnya dihindari secara allergen avoidant ya, jadi tidak sampai menimbulkan efek. Kemudian jika sudah masuk ke dalam tubuh dan bereaksi dengan sel mas, nanti dia akan mengeluarkan histamin, leukotrin, prostaglandin, dan bradikinin. Ini merupakan produk hasil dari reaksi alergi dengan sel mas. Kemudian yang harus diberikan yaitu terapi antihistamin tadi yang saya sebutkan, yaitu contohnya antihistamin yang golongan 1 seperti CTM, seperti ciproheptadin, seperti diphenhydramine, yang atau golongan yang kedua yaitu loratadin, cetirizine ya. Ini untuk mengatasi produk-produk yang dikeluarkan dari ikatan alergi dengan sel mas tadi. Kemudian yang sodium kromoglikat tadi yang disemprotkan atau topikal ya, ini digunakan untuk agar ikatan antara alergen dengan sel mas tidak sampai menimbulkan produk histamin dan lain-lain ini ya. Jadi untuk menggagalkan dari produk akan tidak dikeluarkan dari sel mas ya. Kemudian ada steroid tadi contohnya bisa yang disemprotkan atau yang per oral ya. Jadi dia nanti akan menimbulkan efek pada T sel ya. Jadi selain mast cell, alergen juga akan berikatan dengan T sel ya. Setelah T sel masuk, kemudian baru nanti akan terjadi perubahan oleh interleukin 4. Jadi nanti steroid akan bermekanisme di sini ya pada T sel ini. Kemudian penyebab lain seperti hidung mampet, kemudian tidak bisa menghirup atau anosmia dan lain-lain, ini merupakan ikatan. Nanti setelah T sel akan menimbulkan eosinofil ya. Eosinofil baru nanti hidup kita akan buntu, itu nanti baru digunakan terapi-terapi dekongestan ya. Dekongestan untuk melonggarkan hidung kita. Jadi dia akan bereaksi pada eosinofil ini ya. Eosinofil ini untuk obat-obatan dekongestan tadi ya. Ini gambaran secara gampangnya seperti ini. Kemudian ini merupakan algoritma ya, algoritma penanganan laksana rinitis alergi ya. Jadi nanti harus dipahami secara seksama bagaimana tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan oleh seseorang yang memang mengalami rinitis alergi. Yang pertama yaitu pastinya kita harus menyampaikan masalah alergen avoidant atau penghindaran alergen terlebih dahulu. Kemudian nanti baru dilihat tanda-tandanya, apakah orang tersebut mengalami intermittent rinitis atau persistent rinitis ya. Dilihat dari frekuensinya ya. Kalau tadi kurang dari 4 hari per minggu ya berarti dia masih intermittent. Kalau juga sudah lebih dari 4 hari per minggu, itu dikatakan orang tersebut mengalami persisten. Kemudian nanti algoritmanya juga akan berbeda antara orang yang mengalami intermittent dengan persisten ya. Nanti bisa dilihat nanti diagramnya sampai ke bawahnya ya, akan dilakukan terapi tersebut. Jadi jangan sampai terapi yang kita lakukan melenceng dari algoritma ini, karena nanti tidak akan memberikan efek yang maksimal ya. Jadi harus memang dijalani step by step, satu langkah baru kemudian langkah yang lain ya, untuk memberikan efek yang maksimal. Dan ini jika sudah tidak ada pengaruh yang signifikan, baru dipertimbangkan imunoterapi ya. Imunoterapi kemudian diberikan dekongestan, baru jika sudah tidak ada lagi respon, baru dipertimbangkan tindakan operatif ya. Ini merupakan gambaran tadi terjadinya reaksi alergi ya, dari sensitisasi maupun dari provokasi atau reexposure ya. Nanti bisa dilihat mana saja antibodi dan sel-sel dalam tubuh kita yang menjadi media atau ikatan dengan alergen tadi. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya.